Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastanu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk seluruh sahabat disabilitas dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya bersama sahabat daripada teman-teman tunanetra yang alhamdulillah yang luar biasa berkenan hadir selalu mendukung acara-acara teman-teman disabilitas tunanetra. Di samping saya ada Babe Aldo, gimana kabarnya, Be? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Bahagia banget. Bahagia banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, begitu juga kami karena kami bisa kehadiran orang yang luar biasa yang sudah wow. Begitu alhamdulillah. Ya, adapun hari ini saya mewakili teman-teman disabilitas ingin meminta statement untuk Babe, untuk teman-teman disabilitas, kiranya untuk semangat teman-teman disabilitas agar lebih semangat pastinya dalam ibadah maupun semangat dalam ya apapun begitu, Be, gitu ya. Untuk Babe dipersilakan. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya kalau mau meminta semangat, itu saya datang ke sini, saya yang mendapatkan semangat dari kalian. Alhamdulillah. Ya, karena Allah bilang nih, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan itu kematian, Allah ciptakan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal kita dengan hati. Nah, kalian ini di sini saya minta maaf nih, saya kurang setuju dengan kalimat kalian orang-orang catat atau disabilitas. Enggak, kalian adalah orang-orang yang Allah berikan kemuliaan. Kenapa? Karena di saat orang normal seperti saya, kemungkinan berdosanya banyak. Kalian Allah kurangi kemungkinan berdosanya. Tugas kalian adalah tinggal sekarang menjalani kehidupan ini tanpa keluhan dan tetap bersyukur. Dan yakinlah dengan menjalankan kehidupan ini tanpa keluhan dan bersyukur, demi Allah kalian lebih layak kemungkinan besar masuk surga daripada kami yang normal. Kenapa? Karena kami masih banyak dosa. Bahkan kami kesini, saya pribadi kesini berharap pertemanan kita ini, perkawanan kita ini perkawanan karena Allah, sehingga perkawanan ini kekal nanti sampai di hadapan Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau di surga nggak ada gue dicariin ya. Amin. Insya Allah. Iya, itu ada hadisnya itu boleh. Ya, saling berteman karena Allah. Jadi kebalik. Weh, yang normal-normal, lu kalah sama yang ini. Wah, mereka adalah orang-orang kuat, mereka adalah orang-orang hebat. Tetap istiqomah dengan semangat. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kalian mengeluh juga akan mati. Kalian bersemangat juga akan mati. Kita akan mati dengan bersemangat karena kita akan mencapai surga. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih Babe. Sama-sama. Sama-sama. Ya, untuk teman-teman disabilitas pastinya selalu semangat ya. Begitupun ya dengan kita semuanya, mudah-mudahan kita selalu bersyukur dengan keadaan kita, selalu optimis pastinya ya, karena pastinya banyak sekali jalan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Terima kasih banyak untuk Babe. Sama-sama untuk semuanya. Babe selalu sehat. Amin ya Allah. Amin. 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 Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal, tidak pernah henti-hentinya mendukung kita para teman-teman sampai ajal. Amin ya Allah ya Rabbal kabul. Amin. Terima kasih Babe, terima kasih untuk semuanya sahabat-sahabat disabilitas yang ada dimanapun teman-teman berada. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan saya Adoni beserta Babe Aldo mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe. Sama-sama. Nggak apa? Pangkat terakhir dari Bapak Solihin. Mana Pak Solihin? Maju aja Pak. Ya betul, bukan. Ya sudah demikian. Berhubung sudah datang. Maju aja, maju. Siap, alhamdulillah. Iya,
Ya sebelumnya terima kasih banyak tadi sudah ada hiburan dari grup band Ikatan Tunanetra Alumni Cawang. Untuk itu tepuk tangan dulu dong untuk band yang tadi sudah menghibur ya. Dan selamat datang untuk apa nih, brother kita, JS kita yang mudah-mudahan sehat walafiat, untuk keberkahan selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Begitu ya, yang luar biasa. Jangan lupa pastinya yang mungkin cinta dengan beliau, jangan lupa selalu di like, di subscribe, juga di komentar ya channelnya Babe Aldo AJ135 gitu ya. Tuh teman-teman, di situ sangat luar biasa. Dikarenakan walaupun channelnya channel YouTube ya, walaupun memang tidak bisa dilihat oleh tunanetra, tapi itu Babe Aldo di situ kebanyakan bernarasi, jadi itu sangat akses untuk teman-teman disabilitas tunanetra pastinya untuk didengarkan. Karena di situ banyak informasi, juga banyak juga ilmu-ilmu yang diinformasikan oleh brother kita ini ya, Babe Aldo. Seperti itu, agar mohon izin ya buat Babe agar kita lebih dekat seperti itu. Dan untuk acara selanjutnya ya oke. Langsung saja ceramah dari Babe Aldo dipersilakan. Ya, acara yang selanjutnya yaitu mungkin sharing agar lebih dekat kita ya, ngobrol bareng pastinya dengan Babe agar lebih ringan gitu ya. Dan pastinya banyak ilmu yang akan disampaikan, juga banyak tegur sapa juga yang akan diberikan oleh Babe kepada kita semuanya. Untuk itu teman-teman harap dikondusifkan agar tenang. Kepada yang terhormat Babe Aldo, kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah al-qamarra. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri Amin. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bijahin nabi ahli syafa'ah wa alihi ahli al-karamah. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah dengan sebenar-benar syukur. Jujur saya bahagia banget hari ini. Alhamdulillah. Bahkan insya Allah dengan kejujuran hati, mudah-mudahan hati saya terjaga dari kebohongan. Amin ya Allah. 42 tahun lebih saya hidup, belum pernah saya merasakan sebahagia sekarang. Amin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sampai saya jujur aja bingung nih. Beneran, saya ngomong di depan ratusan orang, ribuan orang, belum pernah segugup ini. Kagak kelihatan bang. Oh, nah itu ada bapak bilang kagak kelihatan. Bentar dulu. Kalian adalah orang-orang yang Allah berikan kemuliaan. Kami jujur dari hati. Ini air mata bukan air mata sedih saya, bukan, tapi saya terharu.
Allah takdirkan saya yang hina ini, saya yang banyak dosa ini, saya yang masih kotor hatinya ini, bisa ketemu kalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah, nikmat ini bisa benar-benar saya syukuri. Amin. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, aku akan tambah, kata Allah. Pasti akan ditambah nikmat itu. Amin. Wallah, demi Allah saya bersumpah, ini nikmat besar saya ketemu kalian. Kalian adalah orang-orang yang betul-betul Allah kasih nikmat. Saya ingat sejarah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibur ratib. Kitab ratibnya, murid-muridnya bersambung sampai sekarang ada. Habib Abdullah Haddad itu umur 4 tahun terserang penyakit cacar waktu itu, lalu buta. Umur 7 tahun beliau khatam Al-Quran. Umur 9 tahun hafal Al-Quran. Beliau adalah orang yang mungkin matanya tertutup tapi batinnya terbuka. Bahkan pandangan batin, demi Allah, pandangan batin adalah sebenar-benarnya pandangan, dan di tempat Allah memandang seorang hamba. Allah nggak ngelihat amal kita, Allah nggak ngelihat badan kita, jasad kita, zahir kita, enggak. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kalian. Dan subhanallah, yang banyak mengotori, mempengaruhi hati itu adalah mata. Mata ini paling kotor. Benar. Nih ya, kalian orang mulia, kalian bukan orang yang disabilitas. Salah. Saya nggak terima kalian dibilang disabilitas. Bukan, kalian yang Allah kasih kelebihan. Kamilah yang kekurangan. Kenapa? Kami masih harus melawan mata. Ini berapa kali nipu? Mata ini berapa kali menipu? Berapa kali mata mengajari kita sesuatu yang jelek? Justru dengan mengenal kalian, saya benar-benar, kalau saya dekat sama kalian, alhamdulillah, kalian adalah orang-orang yang memang dekat dengan saya karena kedekatan hati, bukan dari tampilan. Ada orang tuh dekat karena tampilannya. Bagi kalian nggak penting penampilan, nggak penting, nggak bisa ngotorin. Makanya saya tadi kaget dan bersyukur kepada Allah. Lah, gue dikenal juga. Iya, masya Allah, masya Allah. Artinya saya nggak nyangka gitu, ternyata apa yang saya lakukan bisa sampai ke hati kalian. Mudah-mudahan ya Rob, apa yang saya lakukan itu memang dari hati. Amin ya Allah. Ya, kata Habib Abdullah Haddad, ma min qalb dakhal al-qalb. Apa yang dari hati masuk ke hati memang. Jadi luar biasanya kalian adalah kalian manusia-manusia luar biasa. Ini penting untuk kita ketahui bersama bahwasannya kalian harus punya semangat yang luar biasa. Kalian ini jujur, saya minta syafaat kalian. Kalau kalian lihat di surga nanti nggak ada saya, tolong tanyain ya. Tolong tanyain sama Allah. Amin. Dosa kami di mata ini sudah terlalu banyak. Ya Allah, jangankan menilai manusia di dunia yang punya mata nih. Jangankan menilai manusia, beli barang bisa salah. Beli barang ya Allah yang di pasar ini bisa salah. Lalu bagaimana hati? Sementara hati, ya, hati itu kunci kemuliaan. Kalian benar-benar pakai hati. Mau pakai apa lagi? Tapi subhanallah,
Hari ini Allah takdirkan saya ketemu sama kalian. Gak tahu mau ngomong apa kecuali mudah-mudahan ya Rob, kalian mengenang saya dalam doa kalian. Amin. Doakan Allah hapuskan dosa-dosa saya di matanya. Amin. Banyak sayang, banyak Amin. banyak banget. Sampai sekarang ini kata Nabi SAW, kita udah sampai di zaman di mana fitnah itu masuk ke dalam rumah kalian. Ya, fitnah masuk ke dalam rumah kalian, bahkan ke dalam kamar-kamar pribadi kalian. Ya ini zaman sekarang. Kami yang punya mata ini, yang bisa melihat ini, ya Allah tiap hari disuguhin. Mau cari maksiat nggak perlu keluar, nggak perlu ada. Bahkan di YouTube tuh, ini karena gue YouTuber ya. Asik. Ini gue ada kopi ya. Iya, cairan gue, cairan. Iya. Siap. Nggak apa ya. Ini berapa menit sih waktu gue? 2 hari. Nanti mau lagi nih. 2 hari kita nggak ada nonton bola. Iya, terima kasih. Akhirnya duduk juga saya. Tapi saya duduk di depan nggak perlu kampanye kayak anggota dewan. Aduh. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Tadi. Kenapa jadi ingat kopi ini ya? Sampai mana tadi? Tambah YouTube. Memang ada maksiat. Kita sudah sampai di zaman itu sayang. Dan ini yang kata Nabi SAW, Bada'ul Islam gharib fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Oh iya, saya ingat saya YouTuber tadi sampai di situ. Maksiat di mana-mana. Betul ya? Sampai di situ tadi ya. Baik. Bahkan di YouTube itu kan memang ada juga pengajian. Ada sholawatan. Ada orang ngajarin ilmu. Iklannya judi. Iklannya judi. Iklannya perempuan-perempuan seksi. Kalian enak, nggak peduli kayak gitu. Kalau yang cowok, ya udah, ya perempuan pokoknya. Jadi wahai cewek-cewek, kalau kalian mau mendapatkan sebenar-benar cinta yang tidak memandang fisik, cintailah tunanetra. Karena mereka adalah orang-orang mulia yang benar-benar akan mencintai kalian tanpa memandang fisik kalian dan tanpa memandang dunia dan isinya, dan kalian akan dibawa bahagia bersama di dunia sampai di akhirat ya Allah. Luar biasa ya kan? Jadi sebenarnya Bu, Pak, saya nggak terima kalian dibilang disabilitas. Saya nggak terima kalian dibilang cacat. Yang cacat saya. Kenapa? Banyak dosa. Adakah musibah lebih besar daripada dosa? Musibah dunia semuanya kecil sayang. Mau orang seberapapun besar tubuhnya, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, ya rasanya begitu. Hidup di dunia, mana yang nggak sumpah? Saya cuma orang yang nggak bisa melihat sumpah Pak. Demi Allah, presiden lagi sumpah sekarang. Iya, menteri-menteri banyak yang lagi sumpah. Bener. Jangan takut sama utang, juga ada juga banyak utangnya. Jadi kalau Bapak lagi banyak utang, warga negara Indonesia ini lagi banyak utang, jangan heran. Pemerintahnya aja banyak utang. Jadi B aja yang utang gitu. Lanjut ya. Lanjut.
Jadi dosa udah sampai ke situ, kata hadis Nabi tadi itu. Awalnya Islam itu asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang asing. Zaman kita sekarang ini, Pak. Zaman kita ini sekarang ini, ya Allah, dosa udah di mana-mana. Udah sampai tadi kita udah bahas, sudah nyampe di dalam kamar. Dan ini alhamdulillah, mudah-mudahan ya Rob, kalian semuanya terikat karena hati, terikat karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sehingga ikatan ini kekal abadi sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti ada orang buta di akhirat, ada kata Allah, ada di Al-Qur'an. Ya. Kata Allah apa? Orang yang buta di akhirat itu dikatakan Allah buta itu adalah orang yang amal qulub, buta hati, buta mata. Orang yang udah dibutakan sama Allah Subhanahu wa taala matanya, itu hampir 90% selamat dari buta hati. Masih ada yang 10%, jangan sampai. Ya, karena syaitan juga alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, syaitan itu, iblis, wah, itu nggak pernah tidur, selalu istiqomah dalam menyesatkan manusia. Dia selalu mengupgrade perkembangan manusia. Kalau dia nggak bisa goda sama maksiat, dia goda sama ibadah. Kalau dia nggak bisa goda sama keburukan, dia goda dengan kebaikan. Bahkan pernah diceritakan sama guru kami, Habib Ali Al-Bahar kalau nggak salah, mudah-mudahan beliau umur panjang sama. Jadi ada satu orang pemuda yang luar biasa, itu tiap hari sholat subuh berjamaah. Dikatakan ada sebagian riwayat mengatakan pemuda ini buta. Pemuda ini buta. Jadi pemuda ini selalu berangkat ke masjid itu sebelum azan subuh. Masya Allah. Jadi setan pengen goda nih pemuda. Begitu berangkat nih satu subuh, pemuda ini mau berangkat, sama setan dikasih godaan, dijatuhkan dia di tempat kotor supaya batal nggak jadi ke masjid. Ini pemuda balik, ganti baju, balik lagi ke masjid, digoda lagi, kotor lagi, balik lagi. Bukan berhenti nih pemuda, balik lagi ke masjid. Sampai yang ketiga setan ngantarkan pemuda ini ke masjid. Udah gak disengkat lagi, udah kagak disliding lagi nih pemuda. Diantar sama setan sampai ke masjid, dituntun sampai ke masjid. Sehingga pemuda ini nanya sama setan nih, ayo sholat sama-sama. Enggak, aku nggak mau sholat, aku ini setan. Loh, setan kok bantu aku ke masjid? Kata setan, tadi yang bikin kau jatuh pertama itu aku. Kau ganti baju balik, itu dosamu dan dosa keluargamu diampuni sama Allah. Masya Allah. Aku jatuhkan lagi, kau balik lagi, itu dosa kampung ini diampuni sama Allah. Itu kalau aku jatuh lagi, jatuhkan kau lagi, terus kau balik lagi, bisa makin banyak yang Allah ampuni dosanya berkat kau. Jadi aku bantu kau ini bukan untuk bantu selamat ini, enggak, supaya enggak Allah ampuni lebih banyak dosa orang-orang. Itulah setan. Kita ini udah dapat banyak bocoran tentang setan. Bahkan Babe Aldo ini termasuk dulu pernah di sono gitu. Dulu pernah 11-12 sama setan gitu. Babe Aldo 12-nya lagi. Mudah-mudahan Allah ampuni. Amin ya Allah. Artinya kita udah tahu nih kelakuan dia. Nah, kita harus jaga diri kita sekarang dengan kemuliaan yang Allah sudah kasih sama kita. Satu hal yang mungkin ada di hati orang yang dilihat kekurangan dalam tanda kutip ya. Kalian bukan kekurangan sebenarnya. Sekali lagi saya tidak melihat kalian kekurangan. Kalian justru berlebihan. Tapi orang lain mungkin pandangan umum akan melihat kalian sebagai orang cacat,
orang yang disabilitas itu orang lain, bukan mata Babe Aldo. Kalau Babe Aldo melihat kalian adalah orang mulia, bahkan dilebihkan oleh Allah. Nah, dari pandangan orang-orang yang begitu biasanya setan ikut bersuara ke hati kalian. Apa suaranya? Membuat kalian mengeluh dan membuat kalian lupa meminta kepada Allah, lalu meminta kepada makhluk. Seolah-olah Allah membuat kalian ini dengan marahnya. Seolah-olah Allah membuat kalian menjadi buta ini karena murkanya. Karena Allah nggak baik. Salah, sayang, itu setan kalau ada yang bikin begitu. Bapak kok tahu kan, gue udah bilang gue dari dulu setan. Iya, gue tahu kan. Ini setan lagi marah sama gue. Bapak aku pengkhianat. Lebih baik mengkhianati setan daripada berteman dengan setan mengkhianati rakyat, ya kan? Benar. Minum dulu gue. Biar kagak panas-panas banget. Ya begini nih, YouTuber aktivis disuruh ngisi acara maulid, ya begini nyelit-nyelit dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, lanjut. Jadi ya Muslim, inti dari apa yang saya mau sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini adalah syukuri benar-benar apa yang sudah Allah kasih kepada kalian. Itu kemuliaan. Analoginya sayang, kalian sudah dapat modal gede. Salah satu modalnya, ini ya, modal itu kan ada untung, ada rugi, benar ya? Benar. Kesempatan rugi kalian itu dikurangi sama Allah. Kalau saya kelihatannya baik, masih belum tentu baik. Kenapa? Masih ada dosa mata. Masih bisa ada kemungkinan rugi di mata. Dan ini kemungkinan rugi paling gede. Zaman sekarang ini, minta maaf nih, perceraian itu banyak ya? Banyak ya perceraian? Hampir nggak ada perceraian itu yang dilakukan oleh orang buta, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan mau apa cerai? Orang buta kawin lagi, Bapak. Sallallahu alaihi Muhammad. Nambah. Andai kata buta ini bisa dibuat sengaja, saya mau buta. Andai kata boleh dengan sengaja, tapi nggak boleh sama Allah. Nggak boleh, itu pilihan Allah. Baik, jadi lihat bagaimana ya, perceraian itu artinya apa? Salah memilih jodoh. Sempat salah memilih jodoh. Kenapa? Mata. Nggak apa-apa, anak-anak rame biar aja. Mereka juga mau dipaksa ngerti yang saya omongin nggak paham. Ya, mereka datang ke sini untuk bermain memang. Dan nggak mungkin mau ditaruh di depan kita terus dia keluar paham, nggak mungkin. Jadi biarin dia main, mungkin diarahkan main di depan, jangan dimarahin anak-anak. Baik, lanjut ya. Jadi karena kalian sudah Allah berikan modal yang sama saya, sama modalnya, sama. Bedanya adalah kalian kemungkinan ruginya makin kecil. Saya masih rugi banyak, ada kemungkinan rugi banyak. Saya ini bisa digoda setan melihat orang kelihatan baik, terus kita harus nonton. Tapi kita melihat orang jelek bisa suudzon. Padahal suudzon itu sangka buruk nggak boleh. Kalau kalian nggak ada husnuzon suudzon, adanya husnuzon terus sudah gelap mata, gelap di hati. Amin ya Allah. Nah ini yang patut kalian syukuri. Bersemangat hidup sama kok Pak rasanya. Kenyangnya orang buta sama kenyangnya orang nggak buta sama. Rasa juga. Sama. Dan yang paling utama adalah kita juga mau sama-sama mati saya. Sama semua.
Kalian unggulnya adalah kalian diberikan kemuliaan itu. Jadi tolong jaga benar-benar itu kemuliaan. Jangan pernah mengeluh dalam hidup. Gak ada gunanya keluhan. Mengeluh itu hanya bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Orang yang banyak mengeluh, masalahnya nggak selesai, tambah. Akhirnya stres. Akhirnya jalan miring. Padahal makanya melihat. Udah banyak bu. Banyak saya lihat ke jalan tuh. Orangnya bisa lihat, tapi hatinya buta. Ngadepin dunia salah. Gila pak, gila. Udah ada yang fisiknya luar biasa bagus, cantik, ganteng, dapat jabatan tinggi, masih korupsi juga. Banyak. Bahkan nih, saya kemarin sempat nih nggak apa-apa ya saya ngomong begini ya. Kan kementerian itu mestinya ada yang membawahi memperhatikan kalian kan ada ya? Ada. Ibu cantik. Iya, ibu cantik yang kemarin nabrak spion. Iya, kalian kan nggak ngeliat tuh. Saya yang ngeliat itu. Sempat pak ada spion diem di mau bilang nyeruduk kagak enak gue ya. Ya begitulah. Spionnya tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah spionnya nggak apa-apa. Spionnya ya nggak tahu juga pak. Mudah-mudahan nggak apa-apa juga. Ya. Nah itu sempat dalam salah satu ucapan beliau itu memaksa yang tunawicara kalau nggak salah dipaksa bicara. Ya itu bagi saya minta maaf ibu, minta maaf dengan segala hormat. Jangan pernah begitu bu. Nggak ada orang yang mau lahir dalam keadaan kekurangan sebenarnya. Nggak ada yang mau. Kalau ada yang di sini semuanya milihnya sempurna. Nah jadi tolong next time ini pelajaran buat kalian juga. Wahai manusia-manusia yang Allah berikan kelebihan. Jangan pernah berharap sama manusia yang begitu dah. Mereka akan terus meremehkan kalian bisa jadi. Mereka akan melihat kalian rendah. Boleh kita berkumpul bersama manusia, tapi dengan dasar iman, dengan dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan dasar kemanusiaan, dengan dasar kebangsaan, sehingga perkumpulan antar kita tidak ada saling menghina, tidak ada saling meremehkan, tidak ada yang mengeluh-mengeluh, tapi semua kesulitan insya Allah kita bahu-membahu bersama-sama meminta kepada Allah, berusaha bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas kita di dunia sampai kita ajal husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan ya Rabb Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapatkan rahmat dari Allah, pandangan kasih sayang dari Allah. Amin ya Allah. Dan hati kita semuanya diisi dengan cahaya iman. Amin. Kami telah mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan dosa dari mata kami. Ya Allah, jaga dosa dari telinga kami, jaga dosa dari lisan kami, jaga dosa dari kemaluan kami, jaga dosa dari langkah-langkah kami, jaga dosa dari keluarga dan anak-anak kami. Jadikanlah kami dan keluarga kami adalah orang-orang yang tercatat menjadi hamba-hambamu yang selamat dunia akhirat. Ya, wa ala mana waslafuna salihin wa bi anna Allah yaqilni adana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa amalana bi a'malihim wa yaj'alana min hisbihim wa yarzuqna mahabbatahu wa tawaffana ala millatihim wa yashurna bi zumratihim fadhalin wa lubin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil qabulil Fatihah. Saya punya satu amalan, saya mau tutup dengan amalan itu. Nanti saya mengucapkan sambil jari telunjuk yang kanan diacungkan ke atas atau ke depan ya, seperti tasyahud awal, yang seperti tasyahud ya. Di saat saya ucapkan la ilaha illallah, saya minta tolong kalian jawab dengan Muhammadun Rasulullah. Untuk apa itu be? Kata guru saya, kedua kalimat itu tidak akan terpisah sampai hari kiamat.
Dan tasyahud itu tanda persaksian. Jadi saya meminta tolong, saya datang ini minta ini amalan, saya yang minta sama kalian, bukan kalian minta sama saya. Datuk saya Rasulullah SAW pernah mengucapkan hadis, Allahumma hin miskinan wa amitni miskinan wa adkhilni fi zumratil masakin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Miskin itu bisa macam-macam ya. Miskin di sini bukan miskin harta, bukan dalam keadaan susah. Dan masukkan aku dan matikan aku dalam keadaan miskin. Dan masukkan aku ke dalam golongan orang miskin. Nabi mau masuk dalam golongan orang miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi bisa saja berdoa, Allahumma adkhil miskinan fi zumrati. Ya Allah, masukkan orang miskin dalam golonganku. Bisa nggak? Bisa. Tapi Nabi nggak berdoa begitu. Nabi SAW berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang miskin. Lihat bagaimana posisi itu, posisi yang mulia, tempat yang mulia. Bahkan Nabi sampai meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam golongan itu. Jadi saya sekarang mau ngikutin Nabi Muhammad SAW. Saya minta sama kalian supaya nanti di akhirat kalian nggak lupa saya. Saya minta tolong nanti saya bilang la ilaha illallah sama jari ini, telunjuk tasyahud. Kalian jawab Muhammad Rasulullah supaya nanti di akhirat kita bisa ke tempat. Kita berkumpul sama-sama nanti insyaallah di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath wa 'alaiha nurja insyaallah minal aminin. Amin amin amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya minta maaf kalau ada salah, minta maaf kalau ada kalimat-kalimat yang salah. Saya bukan ustaz, saya hampir tapi masih magang, belum belum masih. Saya gambarkan sedikit, saya masih pakai topi, bukan pakai songkok. Saya pakai jaket, pakai kaos, pakai celana training ya. Belum pantas disebut Habib karena memang masih magang ya, belum lulus. Doain deh lulus nanti ya. Yang penting saya cinta sama umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Minni wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh siap, nggak turun, nggak boleh turun gue. Tarik kopinya. Nyanyi apa nih? Iya, boleh. Udah. Ya, jadi mohon izin untuk Babe. Di sini kita setiap pengisi acara ini ada hadiah untuk teman-teman semua ya. Dimana mohon izin Babe, hari ini ada kuis ya. Nanti tolong Babe dibantu untuk memberikan kuis kepada teman-teman semua. Begitu, mungkin bisa memberikan 5 pertanyaan dari Babe. Nanti tinggal teman-teman yang menjawab. Dan untuk teman-teman seperti tadi ya, hadiahnya sudah kita sediakan. Yang jelas masih banyak hadiah untuk teman-teman yang pastinya mudah-mudahan hari ini banyak sekali keberkahan. Dan mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan oleh Babe bisa bermanfaat bagi kita baik dunia maupun akhirat. Kita doakan mudah-mudahan Babe selalu sehat, panjang umur, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kepada Babe dipersilakan kembali. Ini kalau gua kuisnya, ini pasti kocak gitu. Iya, soalnya saya nggak bisa serius orangnya sebenarnya. Oke, pertanyaan pertama. Buat yang memperhatikan ceramah saya tadi ya, itu ada kita menceritakan tentang akhir zaman, tentang ada hadis Nabi SAW, tentang dosa, tentang buta, tentang hati. Kalau kalian perhatikan tentang sejarah yang saya sampaikan tadi,
Pertanyaan pertamanya adalah berapa usia saya? Ayo, bapak ini tuh. Bapak ini, bapak. Iya, bapak. Ayo. Berapa? 42 tahun. Ya, ya. Alhamdulillah. Ada lagi ya? Lagi masih banyak Pak Ustadz. Masih banyak ya? Iya, gue bukan ustaz. Ada ustaz model begini. Kenapa Bu? Masih muda, iya Bu, masih mau nambah. Baik. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang terakhir tadi. Ya, yang terakhir tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan masuk ke dalam Surga. panitia yang ada. Saya juga enggak, saya bukan lihat. Saya enggak lihat siapa yang akan jadi. Saya takut cara milih. Golongan orang miskin, oke? Benar. Nah, ya udah gampang-gampangan aja udah. Ya. Ya, yang ketiga sekarang ya. Yang gampang. Sampai 2 hari ya. Ini sebenarnya saya mikir benar. Saya ini Pak, Bu, sebelum saya lanjut ke kuis, saya dulu waktu sekolah itu kalau ujian, saking nakalnya saya, itu saya cuma nyuruh teman saya untuk ngerjain. Saking malas sudah. Jadi saya udah tahu tuh malasnya ujian begitu, makanya sekarang disuruh nanya malas juga. Karena saya berasa di posisi guru gitu. Guru saya waktu sekolah, ya ngapain pakai ujian sih? Baik, ini pertanyaan ketiga. Insya Allah. Baik, sekarang soal matematika. Oke. Jarak dari rumah saya di Lenteng Agung sampai ke sini itu sekitar Berapa ongkos mobilnya? 15 km. Oke, dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik ini soal cerita. Jarak rumah Babe Aldo ke sini itu 15 km. Ditempuh dalam waktu kurang lebih 40 menit. 40 menit. Kalau 15 km ditempuh dalam 40 menit, pertanyaannya adalah ada berapa tikungan tadi? Baiknya lagi dulu. 6. Belum banyak banget. Ya. Tikungan, coba menjelaskan dua tikungannya. Kanan dan kiri. Insya Allah. Dapat nanti jangan ini ya. Biar bagian Habis ya. Alhamdulillah. Jadi minta maaf ini tadi hiburan ya. Ada nasihat dari Habib Abdullah Haddad lagi yang tadi saya sebutkan. Kata Habib Abdullah Haddad begini Pak, saya kalau lagi sumpah banget sama dunia biasa, saya juga manusia ya. Saya selalu dengarkan nasihat Habib Abdullah Haddad yang ini. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, walladzi kusimlik hasilun ladaik.
yang Allah ciptakan bukan untuk kalian tidak akan pernah sampai kepada kalian. Bukan untuk kalian. Bahkan makanan udah masuk kadang-kadang kita muntah. Bukan buat kita. Walladzi kusimlek, dan sesuatu yang memang Allah bagi untuk kalian hasilul ladzi Allah akan antar buat kalian. Kalau seekor cicak yang ada di atap rumah kita tiap hari cuma diam-diam merayap, dia nggak pernah nongkrong di selokan untuk nyamuk, nggak pernah turun, dia di atas saja. Itu Allah antarkan nyamuk ke atas mulutnya. Allah suap itu cicak. Jadi semua yang kita terima ini tadi insya Allah jadi manfaat. Udah Allah bagi buat kita. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rezeki bagi kita. Rezeki yang halal, yang barokah, rezeki yang menghapus dosa, rezeki yang mendapatkan pahala, rezeki yang menghilangkan kesedihan, rezeki yang mendatangkan kebahagiaan, rezeki yang bisa kita rasakan manfaatnya dunia wal akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Babe. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Babe bisa bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita semua baik dari Babe buat kita semua yang ada di sini bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Untuk Babe selalu sehat, berkah selalu, dan untuk teman-teman jangan lupa ya dukung selalu Babe ya dengan di like dan di share, jangan lupa di subscribe ya, begitu ya, ditekan siapa kan lu tekan gitu ya, begitu ya, yang penting ditekan ya channelnya, jangan lupa Babe Aldo AJ 135 ya. Kita doain berkah selalu pastinya buat Babe beserta semuanya yang mendukung perjuangannya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya untuk Babe dipersilakan kembali duduk bersama teman-teman dan rekan-rekan semua. Ya, meningkat acara selanjutnya tadi sudah ada hadiah ya.